Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ihsani ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya tak ada penyejuk yang benar-benar menyegarkan dan tak ada obat yang paling mujarab selain takwa kepada Allah. Hanya takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem kehidupan yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan dari azabnya di dunia maupun di akhirat. Karena takwa jualah seorang akan mewarisi surga Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, pengertian takwa itu sendiri mengandung makna yang bervariasi di kalangan ulama, namun semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Para hadirin yang berbahagia, bila kata takwa disandarkan kepada Allah, maka artinya takutlah pada kemurkaannya, dan ini merupakan perkara yang besar yang mesti ditakuti oleh setiap hamba. Imam Ahmad bin Hambali berkata, takwa adalah meninggalkan apa-apa yang dimaui oleh hawa nafsumu karena engkau takut pada zat yang engkau takuti. Lebih lanjut ia mengatakan, takut kepada Allah, ridho dengan ketentuannya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti. Para hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad, melainkan dia mewasiatkan kepada umat-umat terdahulu juga. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa takwa merupakan satu-satunya yang diinginkan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh nasihat dan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, didikan serta ajaran dalam satu wasiat, yaitu takwa. Hadirin yang berbahagia, pernah suatu ketika Rasulullah SAW berwasiat mengenai takwa, dan kisah ini diriwayatkan oleh Irfat bin Syariah bahwa Rasulullah SAW salat subuh bersama kami, kemudian memberi nasihat dengan nasihat yang baik, yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati yang mendengarnya. Lalu berkatalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir. Oleh karena itu, nasihatlah kami." Lalu Nabi bersabda, "Usikum bittaqwallahi was-sami'i wat-tha'ah, wa in kana abadan habasiyya, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan qasira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah." Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati para pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kamu hidup pada saat itu, maka dia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, peganglah sunnah ini erat-erat, dan waspadalah terhadap perkara yang diada-adakan bid'ah, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, tentang sabda Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati para pemimpin. Tersebut di atas Ibnu Rajab berkata bahwa kedua kata itu yaitu mendengar dan menaati mempersatukan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Adapun takwa merupakan penjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di samping itu takwa juga merupakan sebaik-baiknya pakaian dan bekal seorang mukmin. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 26 dan Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasul taqwa dzalika khair." Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya pakaian penutup aurat, al-libas, dan pakaian indah, ar-ris. Maka al-libas merupakan kebutuhan yang harus, sedangkan ar-ris sebagai tambahan dan penyempurna. Artinya Allah menunjukkan kepada manusia bahwa sebaik-baik pakaian yaitu pakaian bisa menutup aurat yang lahir maupun batin, dan sekaligus memperindahnya yaitu pakaian at-taqwa. Qasim bin Malik meriwayatkan dari Ma'bad al-Juhani berkata, maksud pakaian takwa adalah al-haya, malu. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pakaian takwa adalah amal soleh, wajah yang simpatik, dan bisa juga bermakna segala sesuatu yang Allah ajarkan dan tunjukkan. Adapun takwa sebaik-baiknya bekal sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang berakal. Para hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjukkan kepadanya tentang bekal menuju akhirat, yaitu takwa. Para hadirin yang berbahagia, seandainya kita mampu mengaplikasikan atau merealisasikan kedua ayat di atas, bukanlah suatu yang hal mustahil, dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk bersuah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan tersebut. Di antaranya, 1. Mahabbatullah, 2. Muraqabatullah, merasakan adanya pengawasan Allah, 3. Menjauhi penyakit hati, 4. Menundukkan hawa nafsu, 5. Mewaspadai tipu daya setan. 1. Mahabbatullah. Ibnu Qayyim berkata, mahabbah itu ibarat pohon kecintaan dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya, batangnya adalah ma'rifah kepadanya, dan rantingnya adalah rasa takut pada siksaannya, daunnya adalah rasa malu terhadapnya, buahnya dihasilkan adalah taat padanya, bahan penyiramnya adalah zikir padanya. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pulalah mahabbahnya kepada Allah. 2. Merasakan adanya pengawasan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'lamuna basir. Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Makna ayat ini bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat ataupun di laut, pada waktu malam maupun siang, di rumah kediamanmu maupun di ruang terbuka. Segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia dengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu di mana saja adanya, dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta yang kamu pikirkan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. 3. Menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar kecuali penyebabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali. Di antaranya rasa penyakit hati, penyakit yang cukup kronis yang menimpa banyak manusia, seperti dengki yang tidak senang kebahagiaan menghingga pada orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain.
dan satu penyakit yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit itu. 4. Menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat mendapatkan balasan surga. Seperti firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Naziat ayat 40-41. 5. Mewaspadai daya setan. Para hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwasanya setan menghalangi orang-orang mukmin dengan beberapa penghalang. Yang pertama adalah kufur. Jikalau seorang selamat dari kekufuran, maka setan menggunakan cara yang kedua, yaitu bid'ah. Jika selamat pula, maka ia menggunakan cara yang ketiga, yaitu dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil dengan cara ini, ia menggoda dengan perbuatan mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya dalam perkara ini. Jika tidak mampu juga, maka setan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan silih berganti. Saudara-saudara yang berbahagia, maka tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat setan dan mengetahui tempat-tempat masuknya ke hati anak cucu Adam dari bujuk rayu setan merupakan poin tersendiri bagi kita. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah apa-apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berharap pada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang selalu istiqomah pada jalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah. Allah